Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Matan TV dimanapun berada. Baru-baru ini publik kembali riuh. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penistaan agama. Pemicunya adalah pidato beliau di UGM yang menyinggung sejarah kelam konflik Ambon dan Poso. Saat itu JK menyebut bahwa agama sangat tidak dipakai untuk membenarkan kekerasan. Karena kedua belah pihak yang bertikai merasa bahwa mati atau membunuh lawan adalah syahid. Lalu, apakah pernyataan ini sebuah penistaan? Kita harus jujur pada sejarah. Sebagai arsitek perdamaian Poso dan Ambon, JK tidak sedang menghina ajaran agama manapun. Beliau sedang memotret realitas pahit di lapangan. Faktanya saat konflik berdarah itu pecah, wajah agama memang terdistorsi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kala itu doa, kibing rohani, hingga pemberkatan tokoh agama seringkali dijadikan prasyarat sebelum kombatan turun ke jalan. Kata suci seperti shalom yang berarti damai atau pecik takdir justru diteriakkan sebagai penyemangat untuk saling serang. Konflik yang sebenarnya adalah ketimpangan sosial dan politik, tiba-tiba dibungkus seolah-olah menjadi perang suci. Secara teologis, pernyataan JK memang mengandung penyederhanaan. Dalam tradisi Kristen misalnya, tidak ada doktrin yang mengajarkan bahwa membunuh orang akan mendapat gelar kesahidan. Mereka mengenal istilah martir, yakni rela menderita dan mati demi mempertahankan iman, bukan mati saat menyerang. Namun di tengah panasnya konflik akal sehat seringkali mati. Istilah-istilah suci itu mengalami pergeseran makna dan dimanipulasi oleh aktor-aktor di lapangan untuk menjustifikasi agresi. Mari kita lihat dari kacamata hukum. Kenapa di negeri ini orang begitu mudah melapor ke polisi dengan dalih penistaan agama? Jawabannya karena selama puluhan tahun mentalitas kita tersandra oleh pasal karet warisan UU PNPS tahun 1965. Ukuran penistaan itu sangat subjektif. Asal ada sekelompok orang merasa tersinggung, apalagi ditambah tekanan massa di media, seseorang bisa langsung dipenjara. Ini terjadi di kasus Ahok pada tahun 2017. Hukum seringkali tunduk pada suara bising massa. Tapi kabar baiknya negara kita sudah berbenah. Lewat KUHP baru yang disahkan akhir 2002 lalu, delik keagamaan dibuat jauh lebih rasional. Sekarang seseorang tidak bisa lagi dipidana hanya karena orang lain baper, berbeda penafsiran atau sekedar salah omong. Syaratnya dipidana harus jelas. Harus ada niat nyata atau mesra untuk memusuhi atau menghasut atau menyebar kebencian dan kekerasan. Sahabat Matan TV, jika kita letakkan ucapan Pak JK di atas timbangan KUHP yang baru ini, tuduhan tersebut jelas kehilangan pijakan akademis dan hukumnya. Di forum UGM itu JK berbicara dengan kapasitas membedah strategi diplomasi. Tidak ada niat sedikit pun untuk menghasut kebencian terhadap agama Islam maupun Kristen. Pak JK ingin kita belajar dari sejarah resolusi konflik. Jadi mempenisikan JK dengan tuduhan penistaan agama rasanya salah alamat. Pernyataan beliau bukanlah serangan terhadap kesucian agama, melainkan sebuah kritik keras tentang bagaimana agama seringkali menjadi korban penyalahgunaan oleh manusia-manusia yang sedang berfikir. Dan jangan lagi kita jadikan hukum sebagai alat untuk mengerdilkan perbedaan pendapat. Demikian semoga bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada semua bangsa dan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.